Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus berangkat ke daerah Yudea dan ke daerah seberang Yordan. Di situ orang banyak datang mengerumuni dia, dan seperti biasa Yesus mengajar mereka. Maka datanglah orang-orang Farisi hendak mencobai Yesus. Mereka bertanya, "Bolehkah seorang suami menceraikan istrinya?" Tetapi Yesus menjawab kepada mereka, "Apa perintah Musa kepadamu?" Mereka menjawab, "Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Karena ketegaran hatimulah Musa menulis perintah untukmu. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka pria dan wanita. Karena itu pria meninggalkan ibu bapanya dan bersatu dengan istrinya. Keduanya lalu menjadi satu daging. Mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia." Setelah mereka tiba di rumah, para murid bertanya pula tentang hal itu kepada Yesus. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Barang siapa menceraikan istrinya, lalu kawin dengan wanita lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya. Dan jika istri menceraikan suaminya lalu kawin dengan pria yang lain, ia berbuat zina." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku yang terkasih, kalau kita membaca bacaan Injil hari ini, kita bisa membayangkan bahwa Yesus dalam bacaan Injil hari ini mengejutkan orang-orang Farisi dan juga para muridnya dengan pernyataan bahwa Yesus melarang perceraian. Apa yang menjadi dasar Yesus melarang perceraian? Karena Yesus meyakini, karena Yesus mengatakan bahwa apa yang telah dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia. Dari sini kita bisa melihat bahwa perkawinan, terutama juga dalam gereja Katolik, perkawinan bukan hanya janji untuk hidup semati antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, tetapi lebih-lebih lagi, ini adalah perjanjian antara pasangan dengan Allah sendiri untuk hidup setia seumur hidup. Maka perjanjiannya bukan hanya antar manusia, tetapi manusia dengan Allah, antara pasangan suami istri dengan Allah sendiri. Maka dari sinilah Yesus melihat bahwa yang menyatukan bukan pertama-tama manusianya, tetapi adalah Allah sendiri. Maka Yesus menegaskan melarang perceraian karena yang mempersatukan adalah Allah sendiri. Nah, begitulah gereja Katolik memegang teguh ajarannya tentang perkawinan di dalam gereja. Jika ada persoalan dalam keluarga, bagaimana ini harus diselesaikan, bagaimana ini harus diatasi. Kita diundang belajar dari Santo Yakobus, dari nasihat Santo Yakobus dalam bacaan pertama hari ini. Dengan mengatakan Rasul Yakobus, "Saudara-saudara, janganlah kalian bersungut-sungut dan saling mempersalahkan agar tidak dihukum." Rasul Yakobus dalam kehidupan bersama mengundang kita satu sama lain. Dalam kehidupan bersama ketika ada persoalan, pertama-tama bukan untuk melihat kesalahan masing-masing, tetapi bagaimana berjuang untuk saling memaafkan. Rasul Yakobus pada akhirnya juga mengundang kita untuk belajar dari keteladanan para nabi-nabi, dan salah satunya yang disebut di sini adalah kita diundang untuk belajar dari Ayub. "Kalian telah mendengar ketekunan Ayub dan kalian tahu apa yang akhirnya disediakan Tuhan yang Maha Penyayang dan penuh belas kasih." Dalam kitab suci, dalam kitab Ayub, Ayub diceritakan sebagai orang yang saleh dan setia, tetapi mengalami berbagai penderitaan, mulai dari kehilangan harta, kehilangan anak,
sampai pada akhirnya ditinggalkan istrinya. Tetapi yang menarik bahwa Ayub tetap setia pada imannya, tidak ingin mempersalahkan Allah dan juga tidak ingin mempersalahkan orang lain. Kesetiaan Ayub inilah yang pada akhirnya mendorong Allah dengan penuh belas kasihan, membuat Allah dengan penuh belas kasihan memulihkan apa yang pernah dimiliki oleh Ayub. Belajar dari apa yang diajarkan Tuhan Yesus hari ini dan belajar dari apa yang menjadi nasihat dari 1 Yakobus hari ini, mari kita dalam doa-doa kita hari ini, mari kita berdoa untuk keluarga-keluarga yang berjuang untuk menghidupi kesetiaannya, dan juga mari kita bersyukur untuk keluarga-keluarga yang sudah menghidupi kesetiaannya hingga pada hari ini. Semoga mereka senantiasa dimampukan untuk menghidupi janji perkawinan mereka sampai seumur hidup. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.